Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. IHSG menutup perdagangan akhir pekan di zona hijau di level 6.100, dan untuk membahas bagaimana rekomendasi pekan depan kita telah bersama dengan Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas. Terima kasih Pak Randy telah bergabung bersama kami. Pak Randy, Anda sendiri melihat apa analisis kinerja IHSG hari ini? Tentunya sentimen apa yang mempengaruhi penguatan IHSG ditutup di akhir pekan ini? Ya, kalau kita melihat mungkin sentimen penguatan memang banyak didorong dari sentimen global gitu, di mana kalau kita melihat rilis data ekonomi dari US itu menunjukkan tren yang positif gitu, di mana initial jobless claim turun ya, dan ini mengindikasikan bahwa rilis data tenaga kerjaannya juga berpotensi cukup positif nih yang di akhir pekan ini. Itu yang menyebabkan optimisme recovery dari pemulihan ekonomi global turut meningkat, dan ini yang juga mendorong penguatan harga komoditas dan berdampak terhadap kinerja yang positif dari IHSG hari ini. Anda sendiri melihat prospek IHSG pekan depan akan seperti apa? Apakah masih akan melanjutkan penguatan? Kalau kita melihat ke pekan depan mungkin akan sangat dipengaruhi bagaimana rilis data nanti malam ya untuk dari US terkait dengan data ketenaga kerjaannya secara penuh, di mana ada rilis unemployment rate dan juga non-farm payrolls yang masih dinantikan oleh investor gitu, karena ini tentunya bisa menunjukkan bagaimana nanti ke depannya kebijakan tapering yang akan dilakukan The Fed juga, dan juga arah kebijakan moneter ke depannya gitu. Jika datanya cukup positif, maka sebenarnya ada sentimen juga bahwa The Fed ini berpotensi bisa mempercepat gitu ya untuk mungkin mengadjust kembali kebijakan moneter ataupun arah taperingnya. Seperti itu, dan ini mungkin dapat kembali menekan bursa di pekan depan. Cuman selain dari situ, kita juga melihat rilis data ekonomi China di pekan depan seperti trade balance juga akan berpengaruh kepada perdagangan IHSG yang kita perkirakan mungkin ada potensi masih menguat, cuman cenderung terbatas. Baik, lalu prospek IHSG pekan depan akan seperti apa? Dan menurut Anda, apakah sell on trade atau akumulasi beli kira-kira seperti apa lebih baik ya rekomendasi Anda? Ya, kalau kita melihat mungkin untuk di pekan depan kita melihat sih penguatan, ruang penguatan agak cenderung lebih terbatas gitu ya, karena kita melihat di pekan ini menguat cukup baik gitu untuk kinerja IHSG kita, dan mungkin untuk di pekan depan saham-saham yang bisa menjadi yang bisa dilihat oleh investor, mungkin yang bisa dicermati adalah saham-saham seperti komoditas ya, karena kalau kita lihat untuk saat ini harga komoditas cukup tersupport dengan baik, di mana kayak harga minyak mentah hari ini menguat cukup signifikan, terus juga harga batu bara masih melanjutkan penguatan. Ini yang kita melihat akan menjadi katalis positif untuk saham-saham komoditi di pekan depan gitu. Namun untuk sektor-sektor lainnya kita perkirakan cenderung pergerakannya relatif terbatas. Baik, ini kita tahu bahwa Pak Randy di pekan depan akan ada 9 calon emiten baru. Seperti apa tentunya pengaruhnya ini bagi IHSG dan juga selera risiko investor khususnya untuk segmen retail? Ya, kalau untuk dari saham-saham IPO mungkin kurang lebih akan mirip juga ya dengan IPO sebelumnya, walaupun mungkin untuk IPO kali ini tidak ada yang size-nya cukup besar ya dibandingkan mungkin kayak kemarin di bulan Agustus ada Bukalapak gitu yang size-nya cukup besar gitu. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya tentunya ada potensi penguatan untuk kinerja dari saham-saham IPO ini dalam di pekan depan. Cuma kita melihat mungkin penguatannya akan cenderung temporer gitu ya, karena dari sisi kita melihat dari beberapa emiten yang listing ini juga sebenarnya bukan merupakan emiten yang cukup baru dari segi bisnis model dan lain sebagainya. Jadi menurut kita tidak akan terlalu banyak surprise, cuman akan ada penguatan di perdagangan di pekan depan untuk saham-saham IPO tersebut. Oke, nah ini untuk saham-saham LQ45, bagaimana Anda melihat prospek buy on weakness untuk saham LQ45 ini untuk pekan depan? Ya, saya kira sih untuk LQ45 untuk saat ini memang masih menarik ya untuk dilakukan akumulasi beli, karena mengingat kita juga udah memasuki menjelang kuartal 4 2021, di mana umumnya di kuartal 4 ini biasanya ya kita mencatatkan penguatan gitu sepanjang kuartal 4 ya, nanti sampai di Desember nanti. Plus juga kalau kita lihat dari sisi likuiditas perdagangan juga udah mulai mencatatkan perbaikan ya dibandingkan dengan bulan di first half 2021 lalu gitu. Jadi ini yang kita lihat akan menjadi katalis positif juga untuk saham-saham LQ45
yang notabene juga kita melihat biasanya terdampak positif dari inflow yang lebih deras. Baik, terakhir Pak Randy, kira-kira prediksi IHSG untuk Senin dan rekomendasi saham dari Anda? Ya, kalau untuk di hari Senin mungkin kita masih akan melihat IHSG akan bergerak di rentang 6.000 sampai 6.172, di mana ada potensi penguatan namun cenderung terbatas. Untuk saham-sahamnya kita masih melihat saham-saham komoditas seperti batu bara, seperti PTBA, ITMG dan juga Adaro masih menarik untuk dikoleksi, dan juga mungkin untuk saham-saham CPO seperti Alsip dan Ali juga dengan kenaikan harga CPO yang masih berlanjut ini kita melihat cukup positif. Baik, terima kasih Pak Randy telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas.